Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKNDR kelompok 44 Queen Antasari Banjarmasin. Kami akan mempersembahkan tema konten keagamaan yang berjudul Adab bertamu dan menerima tamu dalam Islam. Supervisor kami Bapak Dr. Andes Haji Nuril Khasiin LCMA, anggota kelompok 44, Sartika dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Aryansyah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Nur Laili Syifa dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Siti Hajar Makiyah dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Wining Narulita Nur Fitria dari jurusan Ekonomi Syariah. Adab bertamu dan menerima tamu dalam Islam. Bertamu adalah berkunjung, baik itu ke kediaman orang tua, keluarga, saudara, tetangga, sahabat, dan lain-lain. Menerima tamu adalah menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dan memuliakan tamu. Adapun tujuan bertamu menurut Islam adalah menyambung tali silaturahmi persaudaraan. Adab bertamu dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, dengan niat baik dalam bertamu. Bertamu adalah kegiatan yang positif, namun harus berdasarkan niat dan tujuan yang baik. Misalnya untuk menyambung silaturahmi, menjenguk, dan lainnya. Allah berfirman bahwa sebaik-baik tamu adalah yang membawa kabar gembira. Hal ini terkandung di dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 51-53. Yang artinya, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Yang kedua, berpakaian rapi dan pantas. Meskipun Islam menganjurkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam berpenampilan, namun ketika bertamu, kita wajib memperhatikan pakaian kita. Gunakanlah pakaian bersih dan rapi sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tuan rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Yang ketiga, bertamu di waktu yang tepat. Berkunjung atau bertamulah di waktu luang yang sekiranya tidak mengganggu tuan rumah, seperti waktu tengah malam, subuh, atau saat-saat beristirahat. Kemudian perlu diperhatikan juga momen yang mungkin sedang dialami oleh tuan rumah. Misalnya saat sedang acara keluarga inti atau saat sedang tidak memungkinkan untuk dikunjungi. Selain itu, alangkah lebih baiknya jika berkunjung atau bertamu dilakukan dengan memberi kabar atau memberi janji terlebih dahulu dengan tuan rumah sebelum bertamu. Yang keempat, meminta izin. Meminta izin dalam bertamu bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan mengetuk pintu maupun memberi salam kepada tuan rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Yang kelima, bersalaman atau berjabat tangan. Ketika bertamu, bersalaman atau berjabat tanganlah dengan tuan rumah yang sesama perempuan atau sesama laki-laki untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi SAW dalam sebuah hadis yang artinya, apabila kamu saling jumpa,
maka saling mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. Hadis riwayat At-Tahawi. Kemudian Rasulullah SAW juga menambahkan perihal meminta izin untuk bertamu dalam sebuah hadis yang artinya, apabila seorang bertamu lalu meminta izin, mengetuk pintu atau mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak ditemui, tidak dibukakan pintu, maka hendaklah dia pulang. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menghindari ikhtilat dalam bertamu. Ikhtilat terjadi saat laki-laki bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ketika seorang wanita dewasa, maka pastikan di rumah tersebut ada ayahnya atau suaminya atau seorang lelaki dewasanya untuk menghindari ikhtilat dan fitnah. Karena ikhtilat adalah perkara yang mendekatkan kita kepada zina dan maksiat. Allah berfirman artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang ketujuh, sopan santun dalam sikap dan ucapan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghormati dan menyenangkan hati tuan rumah. Selain itu, perilaku sopan santun ini akan menghindarkan kita dari perbuatan yang dapat menyinggung atau menyakiti hati tuan rumah. Menerapkan batas waktu bertamu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus diperhatikan karena sesungguhnya tamu adalah orang asing yang harus dihormati. Artinya, ketika seorang tuan rumah kedatangan tamu dalam jangka waktu yang lama, maka ia akan merasa terbebani dan tidak nyaman dengan kehadiran tamunya tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, masa bertamu adalah 3 hari dan sesudah itu adalah sedekah. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, adab menerima tamu dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, berpakaian yang pantas. Tidak hanya tamu yang dianjurkan mengenakan pakaian yang pantas, tuan rumah juga diharuskan untuk melakukan hal yang sama. Gunakanlah pakaian yang pantas untuk menghormati tamu dan menghormati diri kita sendiri. Yang kedua, bersikap baik saat menerima tamu. Sopan santun dan keramahan harus diutamakan saat menerima tamu. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan menyamankan tamu saat berkunjung ke rumah kita. Yang ketiga, menyediakan jamuan. Sebagai tuan rumah, kita wajib memberikan jamuan yang pantas untuk tamu yang berkunjung. Namun, hal ini tidak dipaksakan untuk memberi jamuan yang mewah. Cukup berikan jamuan yang ada, misalnya makanan dan minuman, atau dengan senyuman dan sikap yang baik. Menghormati tamu yang menginap. Saat tamu akan menginap, maka kita diharuskan untuk melayani dan memberikan jamuan yang baik, seperti membersihkan tempat tidur dan memberi jamuan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari, adapun selebihnya adalah merupakan sedekah darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang terakhir, mengantarkan tamu sampai halaman saat akan pulang. Mengantarkan tamu sampai halaman saat akan pulang adalah perbuatan sunnah. Hal ini telah disampaikan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian adab bertamu dan menerima tamu dalam Islam. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.